Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen satu persatu. Jika kalian hadir hari ini, Ibu minta menjawab hadir dan mengajukan tangan ya. Adelia Salsabila. Hadir, Bu. Alia Nazmi Nur Afifah. Hadir, Bu. Angelina Dwi Purwaningrum. Saya hadir, Bu. Helsa Shalwa Nurahma. Hadir, Bu. Wantira. Saya hadir, Bu. Sebelum membahas materi pembelajaran, Ibu akan memberikan kepada kalian sebuah motivasi agar kalian semangat untuk belajar. Sekolah memang untuk belajar, tetapi belajar tidak harus di sekolah. Dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi. Oleh karena itu, belajarlah di mana saja sampai kalian bisa meraih cita-cita yang kalian inginkan dan kelak bisa menjadi seseorang yang sukses di masa depan. Baik, Ibu akan mengulas materi di pertemuan sebelumnya terkait materi cerita pendek. Apa yang kalian ketahui tentang cerita pendek dan apa saja struktur yang ada di dalam cerita pendek? Apakah dari kalian ada yang ingin menjawabnya? Saya izin menjawab, Bu. Menurut saya, cerita pendek merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara singkat dan jelas. Cerita pendek biasanya menceritakan tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Wah, jawabannya sudah bagus sekali. Lalu apakah ada yang ingin menjawab selain Adele mengenai pertanyaan tentang apa saja struktur yang ada di dalam cerita pendek? Saya izin menjawab, Bu. Struktur yang ada di dalam cerita pendek terbagi menjadi 6, yaitu abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Baik, jawaban dari Wantira sudah benar sekali. Baik anak-anak, Ibu akan memberitahu materi hari ini mengenai pembelajaran puisi. Kita akan mempelajari dan membuat sebuah puisi dan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dan tujuannya agar kalian bisa menulis puisi secara kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Pengertian puisi menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat, sehingga mempertajam kesadaran seseorang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus melalui penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur pembangun puisi yang terbagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Unsur ekstrinsik yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Selanjutnya terdapat unsur intrinsik. Pertama ada tema. Tema merupakan pokok pikiran utama dalam sebuah puisi. Sifat dari tema ini dapat berupa objektif, khusus, atau lugas. Tema paling umum pada puisi meliputi kritik sosial, alam, keadilan, kemanusiaan, percintaan, dan juga perjuangan. Yang kedua ada diksi atau pilihan kata. Kata-kata pada puisi hendaknya dipilih kata yang cermat dengan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari makna, keselarasan rima, nada atau irama, serta konteks utuh dalam puisi. Selanjutnya ada suasana.
Suasana merupakan penyair harus mampu membangun nada dan suasana sehingga pesan yang disampaikan di dalamnya dapat tersampaikan kepada para pembaca. Selanjutnya ada gaya bahasa atau majas. Puisi identik dengan bahasa figuratif, yaitu bahasa yang dipakai penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau bermakna kiasan. Penggunaan majas ini bertujuan untuk menimbulkan kesan. Selanjutnya ada imaji atau perasaan. Imaji ini merupakan karya sastra yang membuat gambaran atau ekspresi diri dari perasaan penyairnya. Perasaan tersebut bisa berdasarkan kesedihan, kesenangan, ketakutan, ataupun kesepian. Selanjutnya ada rima. Rima merupakan persamaan bunyi atau pengulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Rima terdapat pada akhir setiap lari. Misalnya rima berpola selaras, yaitu A, rima silang, AB, ataupun rima kembar AABB. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat berbentuk pesan atau wejangan, biasanya akan ditulis sesuai dengan keinginan penyair. Amanat dalam puisi dapat dirumuskan sendiri. Selanjutnya ada unsur eksplisit yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada aspek historis, yang kedua ada aspek psikologis, ketiga ada aspek filsafat, dan keempat ada aspek religius. Aspek historis merupakan unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Aspek psikologis merupakan kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi. Aspek filsafat berkaitan dengan puisi atau karya sastra secara keseluruhan. Dan aspek religius mengacu pada keyakinan maupun tema yang diangkat dalam puisi oleh penyair. Yang pertama, menggunakan pilihan kata atau diksi yang bersifat indah dan padat. Yang kedua, kata atau diksi yang digunakan akan mempertimbangkan sajak dan rima. Ketiga, puisi ditulis dalam bentuk bait. Keempat, isi puisi terdiri dari setiap baris. Dan terakhir, puisi tidak berbentuk seperti paragraf. Baik anak-anak, selanjutnya ibu akan mencontohkan naskah puisi yang berjudul Aku karya Hairil Anwar. Silakan kalian simak dan membacanya masing-masing. Ibu, saya izin bertanya, apa makna pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi tersebut? Apakah ada yang ingin menjawab atau sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan Elsa? Saya izin menjawab, Bu. Makna pesan yang ingin disampaikan penyair yaitu mengenai seseorang yang akan berjuang sampai titik darah penghabisan saat masanya telah tiba. Biarpun banyak tantangan yang menghadang, dia tidak akan berhenti berjuang karena si aku ini ingin hasil perjuangannya dikenang dan berdampak baik untuk orang lain di masa depan. Seperti itu, Bu. Wah, jawabannya tepat sekali, Angel. Apakah sudah bisa dipahami, Elsa? Sudah bisa dipahami, Bu. Terima kasih, Angel, atas jawabannya. Oke, baik. Di sini ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu menuliskan sebuah puisi dengan tujuan untuk mengungkapkan perasaan kalian dalam bentuk sebuah tulisan. Kemudian ibu akan meminta 2 orang dari kalian yang akan membacakan atau mempraktikkan puisi tersebut di depan kelas. Silakan kepada Angel maju ke depan untuk membacakan puisinya, dan setelah itu dilanjut oleh Adele. Baik teman-teman, saya akan membacakan puisi buatan saya yang berjudul Ibu. Ibu. Di sini kutulis cerita tentangmu. Nafas yang tak pernah terjerat dusta. Tekad yang tak pernah koyak oleh masa.
Ibu, tanpa lelah kau layani kami, dengan segenap rasa bangga di hati, tak terbesit sejenak pikiran untuk lelahmu. Kau terus berjalan di antara duri-duri. Ibu, tak pernah kuharap kau cepat tua dan renta. Tak pernah ku ingin kau lelah dalam usia. Selalu kuharapkan kau terus bersamaku dengan cinta yang diberikan darimu. Ibu, kaulah malaikatku, penyembuh luka dalam kepedihanku, penghapus dahaga akan kasih sayang. Sampai kapanpun itu, aku akan tetap mencintaimu. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil puisi saya. Gundah, jejakmu semakin jelas. Di saat kau mulai aku lepas bagai nafas, kau terus hadir tanpa lelah. Pelipur jiwa yang gundah, masih pantaskah aku merindumu? Sementara arahku kian tak tertentu. Jika ada kesempatan kedua, izinkan aku untuk kembali kepadamu. Merajur kisah kasih sendu yang dulu selalu kurindu. Terima kasih kepada Angel dan Adele yang sudah membacakan puisinya. Lalu Ibu akan bertanya kembali mengenai unsur pembangun apa saja yang terdapat di dalam contoh teks puisi yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Silakan menjawab pertanyaan Ibu ya anak-anak. Apa amanat yang terkandung dalam puisi aku? Apa arti dari tema puisi aku karya Hairil Anwar? Dan jelaskan kemudian bagaimana diksi yang digunakan dalam puisi aku. Silakan dijawab pertanyaan tersebut oleh 3 orang. Izin menjawab, Bu. Puisi ini menggambarkan tentang ketekunan dan kemauan seseorang yang selalu ingin memperjuangkan hak dirinya tanpa merugikan banyak orang. Walaupun banyak halangan yang datang menghampiri, arti dari judul puisi ini menceritakan kisah aku yang sedang menelusuri perjalanan arah hidupnya. Izin menjawab juga, Bu. Amanat yang terdapat dalam puisi ini adalah kita sebagai manusia harus kuat, mempunyai tekad, tidak mudah menyerah walaupun banyak halangan atau rintangan yang harus tetap dihadapi. Harus mempunyai semangat untuk maju dan berkarya agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan semangatnya itu akan hidup selamanya. Izin menjawab, Bu. Ketetapan dalam memilih kata seringkali menggantikan kata yang digunakan berkali-kali karena kata-kata yang digunakan kurang tepat. Seperti pada baris kedua, kalau sampai waktuku berarti kalau aku mati, dan tak perlu seduh sedan artinya tak ada gunanya kesedihan itu. Bagus sekali. Dan aktif kalian menjawab pertanyaan Ibu dengan sangat tepat dan cepat. Baik, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Inti dari keseluruhan puisi yang berjudul Aku karya Hairil Anwar bermakna pesan yang ingin disampaikan penyair kepada para pembaca, yaitu mengenai seseorang yang akan berjuang sampai titik darah penghabisan saat masanya telah tiba. Biarpun banyak tantangan yang menghadang, dia tak akan berhenti berjuang karena si aku ingin ini hasilnya perjuangan tersebut dikenang dan berdampak baik untuk orang lain di masa depan. Lalu Ibu juga akan memberitahu kepada kalian manfaat mempelajari puisi bagi kehidupan nyata. Yang pertama, puisi dapat menjadi arahan dalam membentuk kepribadian. Kedua, dapat mengembangkan kognitif peserta didik. Ketiga, dapat melatih diri berimajinasi. Keempat, dapat menggambarkan kehidupan manusia dan lingkungan tertentu. Kelima, dapat membangkitkan semangat heroik kepada para peserta didik. Keenam, dapat menceritakan
suara alam dan lingkungan manusia. Ketujuh, dapat membandingkan dan mengapresiasikan suatu karya sastra berdasarkan pandangan penyair. Kedelapan, puisi memberikan motivasi bagi pembaca puisi bahwa dirinya telah melahirkan suatu ungkapan dengan bahasa yang indah, bebas dan misteri. Tak lupa melalui puisi, penyair dapat menyampaikan proses sosial bagi lingkungan masyarakat tertentu. Baik anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum